Salam jumpa bagi kita sekalian ya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mari kita semua hidup dalam penggembalaan yang benar. Haleluya. Sebagai jemaat yang hidup dalam penggembalaan yang benar, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus betul-betul benar-benar berakar dalam Tuhan. Kita akan buka dari Kolose ya. Kolose pasal 2. Kita perhatikan baik-baik, saudara dikasih oleh Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6, perhatikan baik-baik ya. Kolose 2 ayat 6. Iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai jemaat yang tergembala, marilah kita tetap hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, ya. Hidup di dalam Kristus. Kita tetap berada dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang memberikan jalan keluar kepada kita. Terus baca ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita perlu berakar di dalam Kristus. Berakar dalam Kristus. Terus. Dan dibangun di atas Dia. Lalu kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Lalu kita terbangun, termotivasi di dalam Kristus. Ini kita dibangun dalam Kristus, kita termotivasi dalam Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lalu iman kita akan semakin teguh, karena kita semakin berakar, semakin bertumbuh, iman kita semakin berakar, semakin kuat, semakin kokoh dalam Kristus. Haleluya. Dan saya melihat betapa dahsyat Tuhan, betapa luar biasa Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Bagi saudara jemaat yang tergembala, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini saudaraku, mari kita betul-betul hidup tergembala, hidup dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, usaha Tuhan yang mengumpulkan kita. Yeremia pasal 3 ayat 14. Saudaraku, sebagai jemaat yang tergembala, Tuhan yang berusaha. Perhatikan, Tuhan yang berusaha mengumpulkan saudara. Kalau hari ini kita menjadi orang yang bertumbuh, kalau hari ini kita jadi orang yang bertobat di hadapan Tuhan, ini adalah usaha Tuhan. Makanya kamu harus berjuang untuk tetap setia. Usaha Tuhan yang mengumpulkan kita untuk hidup tergembala. Coba dibaca 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Saudaraku, ada satu usaha Tuhan, ada kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan jemaat-jemaat yang malas, jemaat-jemaat yang murtad, jemaat-jemaat yang tidak setia selama ini. Tapi Tuhan mau mengumpulkan mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan ingin kumpulkan. Saudaraku, saya adalah salah satu pribadi orang yang murtad. Orang yang tidak pernah mengerti kebenaran. Orang tidak pernah di dalam Kristus. Tetapi ketika Tuhan mengumpulkan saya, ketika Tuhan menunjukkan rasa kasih-Nya kepada saya, lalu Tuhan mengumpulkan saya, lalu dikumpulkan saya di Sion, di mana di sana Tuhan angkat seorang gembala untuk menggembalakan saya. Itulah yang membuat saya bertumbuh dalam iman. Saudaraku, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, saudara sekaliannya, kalau hari ini kamu sudah jadi orang yang setia, kalau hari ini kamu sudah jadi orang yang taat, kalau hari ini kamu sudah orang yang benar-benar setia beribadah, perjuangkan. Ini adalah usaha Tuhan yang untuk mengumpulkan saudara. Usaha Tuhan untuk mengumpulkan saudara. Usaha Tuhan untuk membuat saudara tetap tergembala. Usaha Tuhan untuk membuat saudara tetap setia di hadapannya. Untuk itu saudaraku, bagi saudara sekaliannya, telah usaha Tuhan mengumpulkan. Dulu kamu mungkin belum bertobat, tapi Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengumpulkan saudara. Siapapun kita, Tuhan mengumpulkan saudara. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan ingin kamu hidup tergembala. Maka Tuhan angkat gembala untuk menggembalakanmu. Ayat 15 silakan dibaca. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Tuhan mengangkat gembala untuk menggembalakan saudara dan saya, untuk menggembalakan jemaatnya. Tuhan angkat gembala. Jadi otoritas Tuhan,
kuasa Tuhan yang mengangkat gembala. Bukan jemaat yang mengangkat gembala. Bukan pendeta sendiri itu mengangkat pendeta. Bukan. Tetapi usaha Tuhan yang mengangkat gembala. Coba ulang sekali lagi baca, perhatikan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Tuhan angkat gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Terus Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan angkat gembala untuk menggembalakan kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah suara gembalamu. Belajarlah taat kepada suara penggembalaan. Sebab saudaraku, hidup yang tergembala adalah hidup yang benar. Oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam penggembalaan yang benar. Taatlah dalam penggembalaan. Karena inilah kehendak Tuhan. Yohanes pasal 10. Kita perhatikan saudaraku, sahabatku, teman-teman semua. Ayat 26 kita perhatikan baik-baik. Bagaimana kita, apakah kita sudah mengenal, apakah kita sudah termasuk dombanya Tuhan, apakah kita sudah jemaat yang terkenal. Coba dibaca ayat ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kepada jemaat yang tergembala diberikan hidup yang kekal. Ada jaminan hidup yang kekal lewat penggembalaan. Ya. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kalau kita tidak termasuk domba, kita seringkali tidak percaya apa yang dikatakan gembala. Terus Domba-dombaku mendengarkan suaraku. tetapi kalau saudara termasuk domba, domba harus mendengarkan suara gembalamu. Kalau kamu termasuk domba, dengarkan suara gembalamu. Jangan ada yang membantah gembalamu. Taatlah dalam penggembalaan, setialah dalam penggembalaan. Inilah namanya domba yang tergembala, jemaat yang tergembala. Kamu harus taat dalam penggembalaan, setia dalam penggembalaan. Terus baca. Dan aku mengenal mereka. Gembala pasti mengenal domba-dombanya. Jadi tidak ada namanya gembala. Itu bukan gembala kalau tidak mengenal domba-domba. Ya, bukan gembala itu kalau tidak mengenal domba. Perhatikan. Gembala harus mengenal domba-dombanya. Jadi jangan saudara mengaku gembala tapi ternyata saudara tidak mengenal jemaatmu. Ya. Banyak gembala tidak mengaku gembala dia tapi tidak kenal jemaatnya. Itu tidak benar. Gembala harus mengenal domba-dombanya, domba-domba mengenal gembalanya. Itu yang benar. Bukan domba mengenal gembala tapi gembala tidak mengenal jemaatnya, bukan. Tapi gembala harus mengenal domba-dombanya. Terus Dan mereka mengikut aku. Domba harus mengikuti gembalanya. Dengarkan suara gembalamu. Ikuti gembalamu. Ikuti suara penggembalaan. Terus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang tergembala, jemaat yang setia, jemaat yang taat digembalakan oleh firman Tuhan. Jemaat yang taat dan setia, engkau tidak akan pernah binasa, kau tidak akan pernah hilang. Bagimu akan selalu ada jalan keluar. Orang yang hidup dalam penggembalaan akan selalu ada jalan keluar dalam hidup mereka. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, secara pribadi, individu saudara, dalam perkuliahanmu, jodohmu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetaplah tergembala, tetaplah setia, betul-betul bertekunlah di dalam Kristus. Maka Tuhan, Dia yang berkuasa menolong saudara, Dia yang berkuasa memberkati saudara. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.